Setelah begitu lama menghilang, akhirnya Ding Liren kembali. Dia turun pada turnamen Shenzhen Nanshan Masters tahun 2025 dan keluar sebagai juara. Di babak final, Ding Liren menaklukkan Wang Hao. Permainan awalnya dimulai dengan D4, lalu Wang Hao mengontrol petak center dengan kuda F6. Setelah C4, E6, Wang Hao mengajak Ding Liren untuk bermain Nimzo Indian Defense. Tapi Ding Liren menolak. Dia kembangkan kuda F3, anti Nimzo Indian, lanjut D5, tantangan pada pion. Di sini, Ding Liren kembangkan kuda C3, membawa permainan menuju pembukaan. Gambit mentri ditolak. Setelah gajah E7 bersiap rokade, gajah F4, pengembangan gajah pada potensi maksimal. Wang Hao kemudian rokade untuk amankan rajanya, direspon dengan E3 oleh Ding Liren, memperkuat struktur pion sekaligus mempersiapkan gajah petak terang untuk berkembang. Di posisi ini, Wang Hao memutuskan untuk mendorong pion C5 menantang pion center, dan Ding Liren menukar pion D dengan pion C. Setelah gajah makan pion, mentri C2, kuda C6, benteng D1. Lalu, mentri A5 memberikan pining pada kuda. Di posisi ini, Ding Liren mendorong pion A3, tersiapan mendorong B4. Lalu Wang Hao memainkan langkah jebakan H6, membiarkan Ding Liren mendorong pionnya ke petak B4. Apabila hal itu terjadi, maka ada langkah kombinasi kuda makan pion, dan hitam akan menang satu pion. Apabila putih memaksa makan kuda, maka gajah makan pion. Kuda putih terkena pin. Gajah bisa jaga kuda, tapi selanjutnya kuda E4. Kalaupun benteng C1, maka F6. Seperti terlihat pada evolution bar, posisi ini sangat menguntungkan untuk hitam. Oleh karena itu, Ding Liren tidak mendorong pion B4. Dia memilih kuda mundur D2, ancaman forking pada mentri dan gajah di langkah selanjutnya. Merespon hal ini, Wang Hao mendorong D4. Selanjutnya, kuda serang mentri B6, lalu kuda makan gajah. Setelah mentri makan kuda, B4, mentri mundur E7, lalu pion makan pion. Sampai pada posisi ini, kedua pemain cukup seimbang. Ding Liren hanya unggul satu pion. Di langkah selanjutnya, Wang Hao membuat kesalahan fatal. Dia mengambil pion dengan kuda. Setelah benteng makan kuda, Wang Hao melakukan forking. Namun ternyata, Ding Liren punya balasan, mentri E2. Dengan demikian, maka pion belum bisa untuk makan gajah ataupun benteng. Oleh karena itu, Wang Hao menempatkan benteng E8, memberikan penjagaan pada mentri, dan sekarang dia siap untuk makan gajah ataupun benteng. Namun ternyata, Ding Liren tidak membiarkan hal itu terjadi. Terlebih dahulu, Ding Liren memakan pion hitam. Di sini, Wang Hao coba untuk menyerang mentri. Namun, pion F3, usir gajah. Di langkah selanjutnya, Wang Hao tidak tarik mundur gajah. Dia kembali memilih untuk memainkan langkah agresif, A5. Apabila di posisi ini pion makan gajah, maka pion makan pion. Setelah kuda ke petak D5, kuda makan kuda, benteng makan kuda, pion makan pion. Posisi yang tidak diinginkan oleh Ding Liren. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Ding Liren tidak makan gajah. Terlebih dahulu, dia membawa rajanya ke petak F2. Langkah terbaik menurut engine.
Dan kemudian pion makan pion. Setelah pion makan pion, menteri makan pion, serangan langsung pada kuda putih. Maka dari itu, kuda D5 menyerang menteri dan menantang pertukaran kuda. Direspon dengan menteri ke petak C5, sebuah pining. Ding Liren merespon dengan menteri E3. Lalu pertukaran kuda terjadi. Benteng makan kuda menyerang menteri dan menantang untuk bertukar menteri. Di posisi ini, Wang Hao melancarkan skak. Apabila raja lari, maka menteri akan jatuh. Maka dari itu, gajah E2 memblok serangan benteng. Selanjutnya, Wang Hao mengambil pion dan siap untuk makan benteng putih. Akan tetapi, Ding Liren punya balasan, benteng H ke petak D1. Dan setelah langkah ini, Wang Hao memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun juga, dia telah kalah satu perwira dan gajahnya dalam posisi terancam. Di langkah-langkah selanjutnya, Ding Liren bisa saja mengadu benteng ataupun menantang pertukaran benteng yang ada di petak A2 dan gajah siap makan menteri. Dengan kemenangan ini, maka kita berharap Ding Liren mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan bisa kembali tampil pada turnamen-turnamen besar dalam waktu dekat. Pada akhir tahun ini akan ada turnamen kejuaraan dunia Rapid dan Blitz. Barangkali Ding Liren bisa berpartisipasi di dalamnya. Tentu saja itu akan sangat fenomenal. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.